Pemirsa kelas 2 dan kelas 5 di SD Negeri 05 Duri Pulo, Jakarta Pusat ditutup sementara setelah 2 siswanya positif COVID-19. Sementara siswa di kelas yang lain tetap mengikuti pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di 2 kelas yakni kelas 2 dan 5 di SD 50 sejak Senin kemarin dihentikan sementara. Pasca ditemukan seorang siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara siswa kelas 1, 3, 4, dan 6 tetap belajar tatap muka. Penghentian sementara di kelas 2 dan 5 setelah satu siswa kelas 2 dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan tes swab PCR. Sementara satu siswa lainnya yang duduk di kelas 5 hingga kini masih menunggu hasil tes swab PCR-nya. Sebelumnya, keluarga kedua siswa yang tinggal di kawasan Duri Pulo terkonfirmasi positif COVID-19. Yang kelas 2, ketika di swab hasilnya memang betul positif. Kami sudah berkoordinasi dengan puskesmas bahwa anak tersebut sekarang sedang diisolasi mandiri dan kelas yang terkena imbasnya hari ini sudah mulai di PJJ-kan. Saat ini pihak sekolah tengah melakukan tracing dengan uji swab PCR kepada siswa kelas 2 dan 5 serta guru yang kontak erat dengan kedua siswa tersebut. Rencananya para siswa lainnya dari kelas 1, 3, 4, dan 6 serta tenaga pendidik juga akan dilakukan tracing secara bertahap guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Jika COVID-19 di SDN 5 semakin meluas, maka akan dilakukan penutupan total. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan kami masih tersambung dengan Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru, berbicara tentang evaluasi PTM 100% yang diajukan oleh 4 organisasi profesi. Dok, kalau tadi melihat ada satu kasus di Jakarta, ya, hanya ada 2 kelas yang mana memang siswanya yang terkonfirmasi positif, sementara kelas yang lain tetap PTM. Apakah ini satu langkah yang tepat menurut Anda? Ya, sebenarnya kalau kita kembali kepada konsep untuk testing dan tracing, maka tentunya pada kasus seperti itu satu sekolah yang harusnya berhenti PTM, ya, karena kan kita tidak tahu mobilisasi selama di sekolah pasien yang positif tersebut. Jadi dari kasus yang ada tersebut rasanya kurang pas kalau hanya ditutup 2 kelas. Ya, ini mesti dipikirkan. Makanya strategi-strategi seperti ini itu perlu dibahas juga dengan para ahli terkait dengan PTM ini, bagaimana implementasi di lapangan, kalau ketemu kasus berapa lama harus tutup, apa ini tentu perlu hal-hal yang diperlukan oleh ahli-ahli terkait masalah tersebut, selain juga masalah kesehatan masyarakat, tapi juga masalah klinis perlu diperhatikan. Ya. Baik, ini kalau bicara tentang klinis, Dok, kalau berbicara tentang gejala yang ditimbulkan dari Omikron sebagian besar bergejala ringan. Ini bagaimana sebetulnya masyarakat menyikapi dan kekhawatiran terkait dengan PTM sementara gejala yang dialami hampir mirip dengan flu biasa? Ya, dari profesi selalu mengingatkan, ya, bahwa COVID ini meskipun saat ini dinyatakan Omikron sebagian besar memang gejalanya adalah ringan, tapi kita tetap harus waspada. Karena ada proporsi yang masuk dalam gejala sedang, kemudian berat, bahkan risiko sampai meninggal, ya. Memang data yang ada jauh lebih kecil dibanding varian Delta. Tetapi kalau jumlah kasus yang terjadi nanti sangat tinggi sampai misalnya jutaan per hari, maka kasus yang dirawat pun akan banyak. Dan kemudian yang berat juga banyak dan yang meninggal juga akhirnya akan banyak. Tentu ini harus menjadi perhatian kita. Kita tidak boleh menyepelekan kasus bahwa karena Omikron ini gejalanya ringan, kita abai. Itu nggak boleh. Yang terpenting adalah protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Nah, untuk masyarakat, saya sebagai Ketua Umum PDPI dan juga teman-teman dari profesi selalu mengingatkan bahwa ketika kita muncul gejala flu-like syndrome, ya, karena gejala Omikron itu mirip dengan flu saat ini, flu-like syndrome, maka harus berkonsultasi kepada dokter segera. Kita tidak bisa di masa pandemi ini menganggap flu biasa. Ya, ini anggapan yang harus kita mulai kesampingkan, bahwa ketika flu di masa pandemi ini konsultasi kepada dokter, kalau bisa swab mandiri lebih bagus sehingga lebih cepat, lebih dini diketahui sehingga penanganan akan lebih cepat dan lebih bagus hasilnya. Baik, kita kembali ke masalah PTM. Kita tahu bahwa pemerintah menegaskan belum ada rencana untuk menutup pembelajaran tatap muka atau PTM ini jalan terus. Bagaimana tanggapannya, Dok? Dari profesi tetap sesuai dengan usulan kami bahwa kami berharap
dari kementerian-kementerian terkait sesuai surat yang sudah dikirimkan tanggal 13 Januari untuk melakukan evaluasi pendidikan tatap muka atau PTM. Tentu dari pemerintah memiliki dasar-dasar pertimbangan yang lain ya. Tapi dari profesi dengan memberikan surat yang sudah kita kirim itu adalah sebuah bentuk perhatian kami kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada anak-anak yang sekolah, bahwasanya perlu ada yang mengingatkan kepada pemerintah hal-hal yang harusnya dilakukan terkait dengan pendidikan tatap muka ini. Baik. Oleh karena itu kita berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi. Rekomendasi apa lagi sebetulnya selain tadi ada beberapa catatan yang menjadi dasar dari pertimbangan yang disampaikan oleh 4 organisasi profesi yang mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah, Dok? Di luar pendidikan tatap muka, profesi juga mengharapkan banyak hal ya terkait dengan penanganan COVID-19 saat ini ya. Kita bisa melihat bahwa peningkatan kasus secara perlahan dan bahkan beberapa hari yang lalu juga ada prediksi kemungkinan pada pertengahan Februari akan terjadi kasus yang sangat tinggi, puncaknya mungkin akhir Februari. Maka dari profesi mengingatkan satu, kita harus menerapkan kembali PPKM sesuai levelnya dan pemerintah harus konsisten ketika terjadi lonjakan kasus, PPKM akan ditingkatkan sesuai dengan level yang ada. Dan masyarakat harus mentaati PPKM yang tersebut. Karena PPKM itu terbukti sudah dapat mengurangi transmisi di populasi saat ini. Baik. Yang kedua, pemerintah juga harus mulai menyiapkan sarana-sarana prasarana kesehatan. Apabila ada lonjakan kasus yang sangat tinggi, tentunya vaskes-vaskes harus siap menangani pasien-pasien yang memerlukan perawatan, terutama pada derajat sedang sampai derajat berat dan kritis. Dan kemudian pada derajat yang ringan atau tanpa gejala, tentu masyarakat juga harus melakukan isolasi mandiri dan harus ada akses untuk bisa mendapatkan obat-obatan, baik obat-obatan suportif ataupun bahkan antivirus ya yang diperlukan oleh mereka pada kasus-kasus derajat ringan yang melakukan isolasi mandiri. Yang terakhir tentu adalah melakukan 3T ya, tracing ya, kemudian juga testing dan juga treatment yang optimal ya. Testing dan tracing ini menjadi penting sekali pada setiap kasus yang positif. Dengan melakukan testing tracing maka kasusnya akan diketahui, akan lebih banyak yang diketahui sehingga lebih banyak upaya untuk melakukan isolasi mandiri ataupun perawatan sehingga transmisi bisa dikurangi. Baik, kita tentu menunggu ya apa respon dari pemerintah terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh profesi medis ini. Tapi selagi ini terus berjalan, kita tahu ada banyak sekolah yang masih melaksanakan PTM. Ada saran dari dokter untuk sekolah-sekolah yang sekarang ini masih melaksanakan pembelajaran tatap muka? Ya tentunya kami berharap sekolah-sekolah dapat melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka. Mungkin kondisi pada tempat-tempat yang sudah kasusnya tinggi sekali lebih bagus dilakukan kombinasi ya. PTM sebagian, waktunya diatur dan juga dengan hybrid misalnya dengan pembelajaran jarak jauh ya. Sambil kita melihat kasusnya apakah terjadi penurunan atau tidak. Mungkin ini harus menjadi evaluasi bersama. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sudah berbincang bersama kami. Salam sehat, Dok. Salam sehat kembali. Pemirsa, hari ini merupakan hari kedua PTM 100% di Kota Depok, Jawa Barat. Protokol kesehatan ketat diberlakukan, salah satunya di SD Negeri Pondok Cina 3, Kota Depok. Dalam PTM 100% ini kegiatan belajar mengajar dimulai dari pukul 7 pagi. Untuk murid kelas 1 dan 2, kegiatan belajar berlangsung selama 5 jam saja. Sementara untuk murid kelas 3 hingga 6, kegiatan belajar berlangsung selama 6 jam. Waktu istirahat berlangsung selama 15 menit dan anak-anak dilarang untuk keluar kelas. Anak-anak juga diimbau untuk membawa bekal sendiri. Pemirsa, angka COVID-19 di Kota Tangerang terus mengalami peningkatan. Hal ini pun berimbas pada pembelajaran tatap muka terbatas yang diturunkan menjadi 50%. PTM terbatas 50% diberlakukan mulai hari ini, mulai hari Senin tanggal 24 Januari 2022 kemarin. Salah satu sekolah di Kota Tangerang yang menerapkan hal ini adalah SD Negeri Tangerang 14. Dalam pantauan MNC Portal Indonesia, sekolah yang terletak di Jalan Tegal Sari Raya, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ini nampak sepi
Kepala Sekolah SD Negeri Tangerang 14 menuturkan hal ini terjadi karena sekolahnya tengah memberlakukan sistem 2 sesi pembelajaran dalam 1 hari. Bila kemarin saat 100% satu kelas dilakukan dalam 1 sesi, maka saat ini dibagi menjadi 2 sesi. Perubahan aturan ini sebelumnya sudah disosialisasikan kepada para guru dan juga orang tua murid bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.